Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudarakunya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya, Robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu, apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama adalah tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, apalagi sampai meremehkan suami, karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan ada berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Lalu yang kedua, menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah terjadi akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang, apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka.
Untuk itu, saran bagi para istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, tetapi juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada suaminya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya ia juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan, atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwa hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadits riwayat Muslim. Untuk itu, saran kepada para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, tetapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari, hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya, supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, hai janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami.
Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, saran kepada istri maupun calon menjadi istri. Sebisa mungkin, usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami. Dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil, meskipun hanya sekadar tersenyum. Lalu yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Kalau saya mengatakan hal tersebut, malah terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi, tidak juga harus terkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadits riwayat Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Kemudian yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah lalu jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menjarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.